Halo guys, kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga, sesi ketiga, yaitu membuat view dashboard dan controllernya. Di sesi ketiga ini pastikan kalian tentunya sudah menyelesaikan pada sesi 1 dan sesi 2. Oke, pada sesi kedua sebelumnya kita telah membuat form login dan ada aksinya, yaitu ketika aksi login berhasil, maka dia akan masuk ke bagian dashboard seperti ini. Nah, sekarang pada sesi ketiga ini kita akan membuat dashboard kita menjadi customize. Jadi kita sesuaikan beberapa tampilan sesuai dengan keinginan kita. Dan tentunya di sini kita memerlukan keahlian di bidang pembacaan HTML atau tag HTML. Oke, pada kode HTML yang sudah kita ambil dari template, kira-kira isinya seperti ini di bagian dashboardnya, ya. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana menggunakan beberapa fitur-fitur yang cukup powerful, useful juga di PHP Storm, yaitu untuk melakukan expand dan collapse terhadap bagian tag yang ada di HTML. Ini tujuannya untuk memudahkan kita mengetahui area di mana tag ini bekerja. Oke, di sini pada umumnya HTML itu terdiri dari tag HTML, ada pembuka dan penutup, ada head, ada body. Jadi kalau kita lihat ya di head ini tentu ada penutupnya. Kalau kurang penutupnya tentu dia akan salah melakukan pembacaan dan tentunya juga bagian tampilan website kita juga tidak akan bagus. Oke, di sini pada template yang kita gunakan ya untuk mengklasifikasikannya, saya akan menunjukkan gimana caranya. Oke, di sini kalau kita perhatikan di body ini adalah di mana tampilan kita akan dihasilkan. Nah, contohnya di sini ada sidebar. Kalau kita klik dia akan menutup ya, melakukan collapse, kemudian ada content wrapper. Oke, berarti pada bagian body ya, di sini kalau kita lihat di body ini sampai di sini ya, kita tap aja supaya tahu batasannya, supaya enak aja bacanya. Di sini terdiri dari wrapper, kemudian scroll to top button, kemudian logout model, kemudian bootstrap core JavaScript dan bla 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 seterusnya. Oke. Berarti kita bisa menganalisis di sini ya guys, karena kalau kita lihat di sini ada scroll to top button. Oke, kita coba lihat mana scrollnya. Oke, ini. Oke. Berarti itu ya. Kemudian ada logout modal. Nah, coba kalau kita lihat di bagian ini. Oke, kita lihat coba logout. Oke, berarti di sini ada modal ya, guys. Nah, itu ini dia. Oke ya. Oke, jadi ini lebih sederhana aja. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana cara membuat logout modal itu namanya ya. Namanya modal. Ini begini contohnya. Jadi ini bisa kita copy dan kita gunakan untuk pembuatan modal-modal di lainnya. Biasanya untuk buat form isian itu bisa kita buat seperti itu. Oke, nanti kita gunakan. Baik, kita collapse dulu supaya enak lihatnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian wrapper. Oke, di wrapper ini terdiri ada dua bagian besar ya. Yang pertama ada sidebar, kemudian ada content wrapper. Oke, berarti sidebarnya kira-kira yang ini ya. Kalau kita mau ngeceknya, kita bisa block, kita cut, kita save, kemudian kita coba balik lagi ke webnya, kita refresh. Oke, tentu di sini sidebarnya akan hilang ya. Oke, berarti itu adalah sidebarnya. Baik, sekarang baiknya ya kita melakukan pemisahan komponen-komponen ini tadi supaya lebih mudah kita dalam membacanya dan merubahnya ya. Oke, sekarang kita akan mengambil setbar ini ya, kemudian kita pisahkan menjadi file setbar. Oke, sebelumnya kita pisahkan jadi directory, kita buat namanya misalnya widget. Oke, ini bebas aja.
widget itu biasanya umumnya digunakan untuk bagian terkecil pada tampilan, tapi itu bebas aja, nggak harus widget sih. Oke, sekarang kita buat file namanya php file, kita kasih nama misalnya sidebar. Oke, sidebar, jangan lupa kasih blade ya, ini sebagai template dari Laravel. Oke, baik, sekarang kita cut, kita letakkan di sini di blade seperti ini jadinya ya. Oke, sekarang kita lihat. Baik, ini berarti di file sidebar blade ini nantinya hanya khusus untuk kode sidebar saja. Nah, bagaimana menyatukannya kembali di sini? Sekarang kita tinggal panggil include, kita panggil widget karena dia berada di folder widget titik sidebar. Oke, seperti ini. Oke ya. Oke, cukup sederhana. Sekarang kita save, kemudian kita cek, lihat hasilnya lagi gimana. Enter. Oke, muncul lagi ya guys. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita ambil yang content wrapper-nya. Oke. Kita lihat dulu gimana sampai di mana content wrapper, isi konten, coba top bar. Sebenarnya ada berapa? Ada konten, ada footer. Oke, footer isinya bagaimana? Oke, sedikit ya. Oke. Ini kita pisah aja ya guys. Kita cut. Kita pindahkan ke widget. Kita buat suatu file namanya footer titik blade. Oke, seperti ini kita pastekan. Oke, di sini ada copyright-nya. Nah, ini kita bisa ganti misalnya web programming 3. Oke, kita simpan seperti itu. Kemudian di dashboardnya kita panggil di sini tentunya tadi ya, kita add include seperti ini, enter. Di sini namanya, oke, bisa kita isikan widget titik footer. Oke, ini tidak kita pakai. Oke ya, kita simpan. Nah, sekarang kita coba lihat ini, kita refresh. Oke, sekarang udah berganti ya, jadi web programming 3 sesuai yang tadi kita rubah di bagian footer. Oke, ini sudah beres, kita close. Baik, sekarang kita lihat di bagian konten ada apa aja di sini. Kita close top barnya. Oh, masih ada. Oke, di sini berarti ada dua bagian besar ya guys. Ada top bar sama ada page content. Oke, sekarang kita coba ambil top barnya. Kita pisahkan, masukkan ke widget. Tujuannya supaya kita memudahkan kita untuk memodifikasi setiap bagiannya. Asal kalian kita paham kegunaan dari masing-masing dari elemen tadi ya. Oke, top bar kita buat seperti ini, kita pisahkan, kemudian kita balik ke dashboard. Baik ya, di sini kita ambil lagi include, kita masukkan lagi widget top bar. Top barnya di mana? Oke, ini karena tidak ada blade-nya ya, jadi dia salah baca. Oke, kita rename dulu, refactor, kemudian rename ya. Kita jadikan namanya blade, tambahkan seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya kita ketikkan di sini, dia akan muncul top bar, gitu ya. Oke, kita lihat dulu kembali. Oke, tidak ada perubahan, berarti betul ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian kontennya. Di sini ada apa aja? Oke, berarti cuma ini ya. Oke, di sini ada page heading, ada row, ada apa lagi ini? Ada row-nya banyak. Oh ya. Jadi ini kemungkinan ini row ini maksudnya baris-baris ya. Ini kemungkinan ininya headingnya, ini judul programnya ya, dashboard ya ini. Kemudian di situ ada tombol general report ya, berarti yang ini. Oke. Nah, jadi kita melakukan analisis terhadap bentuk dari template ini ya. Oke, jadi sekarang
kita akan ambil bagian besarnya ya. Jadi ini sebagai cangkangnya ya. Ini kan kontennya nih ya. Kita ambil, coba simpan, coba kita lihat. Oke, berarti itu kontennya. Nah, sekarang kita pisahkan misalnya konten itu menjadi konten home atau konten dari dashboardnya ya, home dashboardnya. Oke, kita buat page, buat directory lagi, kita buat namanya di sini aja, buat file, misalnya halamannya adalah beranda blade, isinya adalah ini. Oke, jadi kita akan mudah membuat halaman-halaman berikutnya, karena halaman berikutnya kita hanya berubah bagian tengahnya ini saja kan. Jadi kita memang melakukan pemisahan bagian kontennya tadi ya, supaya ini bisa isinya berubah-ubah gitu ya. Jadi karena isinya nanti di sini berubah-ubah ya, ini kita akan buat namanya adalah yield. Kasih nama misalnya adalah konten. Oke. Oke, seperti itu kan. Nah, sekarang tentunya di bagian beranda ini kan harus menampilkan bagian yang tadi ya. Bagian yang ini harusnya. Nah, jadi caranya adalah eng. Di sini kita tambahkan extend. Ini merupakan maksudnya adalah turunan ya. Turunan dari dashboard ya. Jadi karena yang menjadi utamanya di sini adalah dashboard. Ya. Oke, page. Kemudian kita section, ya. Nah, sini sectionnya kita kasih nama. Jadi section ini yang nantinya harus sama namanya dengan nama yield yang ada di sini, ya. Jadi karena kita maksudnya adalah ini bagian yang ini nantinya akan masuk ke dalam yield yang ada di sini, ya. Karena tadinya kan ini ya di bagian tampilan beranda ini adalah isi dari sini yang nantinya akan berubah-ubah. Oke, baik. Sekarang yieldnya kita buat konten. Berarti di bawahnya di sini kita akan batasnya sampai sini ya. Maka di terakhir ini kita ganti end section seperti ini. Oke guys. Nah, kalau hanya seperti ini saja, tentu kalau kita lihat beranda karena masih di bagian mengambilnya di bagian dashboard, maka isinya masih kosong. Karena di dashboard ini maksudnya kita adalah membuat cangkang dari template tampilannya, gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya beranda mau menampilkan yang halaman ini, maka perintahnya adalah kita ke bagian controller di beranda, di sini dashboard. Kita jangan memanggil dashboard lagi, tapi kita memanggil beranda. Oke. Kenapa kita manggil beranda? Karena beranda di sini keterangannya yang pertama extend, merupakan turunan dari dashboard. Artinya dia akan menggunakan layout dari dashboard ini. Yang kedua, bagian yang dalamnya ini akan diisikan ke bagian konten pada dashboard tadi, ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang coba kita save dulu di bagian beranda ini, kemudian kita tes ulang. Ya, oke. Nah, sekarang full kita hanya main di bagian beranda untuk merubah-rubahnya. Jadi kalau misalnya mau merubah di sini, ya, maka ini akan berubah. Oke. Ini kita akan merubah general report, berarti di sini kita ubah gini ya. Oke. Misalnya buat report. Ini contoh aja. Nah,
Jadi kita memang buatnya difokuskan hanya satu file yang diringkas ya. Jadi kita tidak merubah tidak membaca file yang menjadi banyak. Jadi gunakan fitur yang tadi ini ya. Jadi ini untuk expand collapse ini sangat berguna banget untuk menentukan area di mana tak itu bekerja. Nah, dengan demikian kita sudah membuat cangkangnya ya. Nah, sekarang kita akan merubah di bagian sidebarnya. Oke, berarti kalau kita main di sidebar, kita cukup buka file sidebarnya saja sekarang ya. Oke, misalnya di sini kita ganti misalkan perpustakaan. Oke. Nah, ini kayaknya sub ini untuk yang kecil di atas. Kita bisa cek di sini. Nah, begini. Atau library. Library. Oke. Ya kan? Nah, sekarang kita akan merubah menu-menu yang di sini. Baik. Nah, sekarang kita lihat di situ ada dashboard. Oke, ya. Nah, di sini arahnya di HTML, ya. Kemudian pembatasnya di sini kalau kalian perhatikan di situ menggunakan HR dengan kelas sidebar divider, ya. Kemudian di sini ada tulisan interface. Nah, itu menggunakan seperti ini contohnya. Nah, ini jadi kalian memahami ya dan kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Misal kita akan buat menu master, berarti di sini ada menu master seperti itu. Kemudian di sini ada menu komponen terdiri dari button dan card. Oke, kita ganti nih. Jadi misalnya komponen, misalnya anggota, ya. Oke, kemudian anggota ini saya kelola anggota. Nah, kelola anggota itu terdiri misalkan data anggota, misal kemudian formulir anggota, formulir aja begini ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Oke, begini. Nah, ya, jadi dia akan berubah sesuai dengan. Oh, kita mau buat menu lagi misalkan laporan misalnya. Oke, jadi cukup begitu saja. Jadi selama teman-teman paham mengenai tag HTML, maka kalian bisa memodifikasi ini sesuai dengan kebutuhannya kalian, ya. Nah, tentu jangan lupa di situ ada href. Ini adalah link di mana akan dipindahkan, ya. Jadi kalian harus menyesuaikan kembali, gitu ya. Oke, misalnya di sini anggota kita buat di sini list anggota, misal. Atau gini aja enaknya anggota list. Oke, misalkan anggota form, misalnya di situ anggota report. Oke, jadi nantinya kita harus mendaftarkan ini di dalam web root-nya, gitu ya. Oke, tapi itu nanti sebelum kita masuk ke web root ya, kita akan modifikasi masing-masing di sini ya. Sini ada ada ikonnya. Oke, ikonnya bagaimana ngerubahnya? Nah, di sini tuh teman-teman. Jadi misalnya user circle. Oke, jadi enaknya di PHP Storm ini kita diberi alat bantu loh. Control space dia muncul mau ikon apa, misalkan user. Oke, misalnya seperti ini. Kita lihat enter. Nah, itu dia berubah, ya kan? Nah, seperti ini. Oke, kelola anggota, misalkan kelola pengguna di bawahnya kita ganti. Ini kita bisa Kita bisa hapus ya. Kita bisa copy seperti ini. Gak apa-apa ya. Misalnya users. Oke, ada. Berarti kita buat misalnya di sini pustakawan atau pengguna ya, pustakawan, kelola pustakawan. Oke, seperti itu. Data formulir laporan. Oke, seperti itu aja.
refresh dulu. Nah, begini. Oke. Oke, jadi kayaknya tadi ada apa? ID-nya ya. Nah, ini ID-nya collapse to. Oke, ini kita buat aja ganti. Oke, di sini kayaknya data targetnya yang menjadi pembeda ya. Jadi misalkan collapse to, kita buat collapse tree. Jadi ini disamain aja. Kayak gitu. Ya. Sekarang kita cek. Ini anggota, ini pustakawan anggota. Oke, jadi normal kan ya? Ya, jadi gampang gitu ya. Jadi di sini memang kuncinya teman-teman harus memahami dari konsep tag-tag HTML ya, karena di HTML itu harusnya kalian udah pelajari ini di semester 2 ya. Tentang ada apa namanya? Elemen, kemudian di sini namanya atribut, di sini atribut value ya. Jadi biasanya di apa namanya di HTML itu ada tag yang harus memiliki pasangan. Jadi ada pembuka, ada penutupnya. Jadi kalau kalian perhatikan di PHP Storm atau text editor, biasanya dia akan menandai ini pasangannya yang mana. Oh ini. Jadi kalau kita klik, dia akan sembunyikan seperti itu. Ketika klik A, maka pasangannya mana? Oh yang ini pasangannya. Nah, ini namanya adalah elemen. Nah, sedangkan yang ini namanya adalah atribut. Biasanya atribut itu ditandai dengan sama dengan dan ditandai dengan tanda petik sebagai value-nya ya. Ini value atributnya. Nama kelasnya adalah nav item. Apa yang menentukan nama item ini dari framework Bootstrap atau framework dari template yang kita gunakan. Jadi kalau kita mau lihat di mana itu, kita tekan Ctrl, tahan. Ketika mouse sudah mengarah seperti ini, muncul garis bawah, kita klik. Maka nanti dia akan diarahkan, oh ini berada di file yang mana. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu pintarnya text editor PHP Storm ini ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau buat menu lagi ya, misalnya oke, kita buat transaksi. Jadi di sini kan ini headingnya ya, kita buat ya, seperti ini. Oh, mau buat apa dividernya kita pakai seperti ini ya. Kemudian kita buat misalnya transaksi. Oke. Kemudian kita copy aja ini. Terus kita buat misalnya tadi ya ID targetnya ini 4. Kita buat di sini 4. Oke, misalnya di sini peminjaman. Kelola pemin. Nah, gitu. Oke. Seperti itu ya, gampang banget. Jadi kalian tinggal menyesuaikan saja, misalkan ikonnya apa ya? Ikonnya table apa, cek aja seperti apa gambarnya. Oh gitu, ada library. Oh nggak ada book open misalnya. Wow, nah begini ya. Wah, ini gampang banget kan. Oke, yang bawah-bawahnya mungkin kita bisa hapus ya, karena itu nggak perlu. Ini bisa kita hapus. Ini bagian yang ini. Oke, jadi kita bisa hapus. Jadi kita sisakan bagian ini. Oke, jadi gampang banget. Jadi buat kalian yang ingin merubah template untuk membuat menu ini, kalian bisa ikuti tutorial ini dan pause ikutin ulang sampai kalian bisa. Kalau tidak masih belum paham ya, silahkan tanyakan di WA group. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita yang sesi ketiga ini.